وعلى كل نية صالحة ولطلب الشفاء ولدفع البلاء إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وكافة الأنبياء والمرسلين وخصوصا إلى حضرة سيدنا Syekh Samir Al-Hadrami وإلى حضرة جميع مشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها ببرها وبحرها من خوف إلى خوف اللهم انفعنا يا الله بعلومهم وببركة دعائهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijudika ya Allah ajibli bid'awati wa ya rabbi alhimni uluman tafaddalan binurika ya Allah nawwir basirati likasbil umurin an uyuni tabayyaban. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib yang sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, wabil khusus kepada segenap pengurus Masjid Al-Muttaqin, juga kepada Bapak Ketua Masjid, Bapak Selamat Saman. Alhamdulillah beliau selalu istiqomah dan tetap semangat. Sehat ya? Alhamdulillah. Guru kita Ustaz Lutfi juga hadir. Kemudian orang tua kita Ketua DMI Bapak Mas Arab. Sehat ya? Mudah-mudahan di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan pengajian pada malam yang mulia ini, mari bersama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Kita jadikan pengajian kita pada malam yang mulia ini adalah sebagai wasilah supaya hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umur kita panjang dan barokah. Allah memberikan kesempatan, mengizinkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah dan barokah. Istri kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai istri dan anak-anak yang soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita Allah anugerahkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin pada malam ini kita
kita akan belajar tentang sholat jamak dan sholat qashar. Bapak Ibu pernah dengar sholat jamak dan sholat qashar? Pernah ya? Pernah melakukan juga Pak ya? Nah, sholat jamak dan sholat qashar artinya bukan sholat baru. Ini ada nih sholat nambah ya, namanya sholat jamak dan sholat qashar. Bukan, sholatnya tetap yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Cuma melaksanakannya itu adalah dengan dijamak, melaksanakannya itu adalah dengan diqashar. Apa itu sholat jamak? Jamak itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah mengumpulkan 2 sholat dikerjakan dalam satu waktu. Duhur dengan asar ya, umpamanya dikerjakan pada waktu duhur atau dikerjakan pada waktu asar. Kemudian maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau dikerjakannya pada waktu isya. Tapi kalau sholat subuh gak bisa dijamak Pak, gak ada kawannya dia. Jadi yang bisa dijamak hanya duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Gak boleh asar dijamak dengan maghrib ya, tidak boleh. Tapi lawannya itu duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Kemudian yang kedua, sholat itu adalah sholat qashar. Kalau sholat qashar apa? Sholat qashar adalah meringkas ya. Sholat yang asalnya 4 diringkas jadi 2 Pak. Duhur asalnya 4 rakaat, ternyata boleh dikerjakan jadi 2 rakaat. Asar yang asalnya 4 jadi 2 rakaat. Isya yang asalnya 4 jadi 2 rakaat. Tapi kalau maghrib dan subuh nggak boleh diqashar Pak. Masa sholat maghrib 1,5? Nah ya, atau sholat subuh 1 rakaat, nggak boleh. Jadi sholat qashar berlakunya itu hanya pada sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat, duhur, asar, kemudian isya. Kapan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah kita diperbolehkan melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar? Sholatnya dijamak dan diqashar apakah setiap hari ataukah setiap waktu? Oh bukan, kita diperbolehkan sholatnya dijamak, sholatnya diqashar. Yang pertama adalah isafari, ketika kita dalam keadaan safar. Apa itu safar? Dalam perjalanan ya, ketika kita sedang bepergian. Nah ini sholatnya boleh dijamak, kemudian sholatnya boleh diqashar. Jadi ada rukhsah, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sholatnya boleh dijamak, sholatnya boleh diqashar. Kemudian kalau bulan Ramadan, puasanya boleh berbuka kayak gitu. Cuma ada perbedaan Pak. Kalau sholat ya, sholat nih ketika kita sedang dalam perjalanan, ini kedudukannya sama saja ya. Mau kita kerjakan sempurna, duhurnya 4 rakaat, gak usah dijamak-jamak lah, saya mah laksanakannya biasa saja. Misalkan duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar, kemudian atau dijamak, duhur ditarik ke asar, asar ditarik ke duhur, atau diqashar, duhur jadi 2, asar jadi 2. Itu kedudukannya sama saja Pak ya, gak ada yang lebih utama, terserah. Mau dijamak boleh, mau diqashar boleh, mau dikerjakan dengan sempurna pun boleh. Sama saja, gak ada yang lebih utama. Tapi kalau untuk puasa, nih puasa, walaupun diperbolehkan ketika safar kita berbuka, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita berpuasa itu lebih bagus
ya, lebih baik. Ini walaupun diperbolehkan kita berbuka, walaupun diperbolehkan kita tidak berpuasa, tapi alangkah lebih bagusnya kita puasa saja. Apalagi kalau zaman sekarang kan kita bepergian itu nggak jalan kaki, ya, naik mobil, naik pesawat, nah sehingga tenaga kita tidak begitu terkuras, sehingga kalau kita melaksanakan puasa pun insya Allah kita kuat. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita nggak puasa walaupun diperbolehkan, cuma nanti kan harus diganti, ya, harus dikodok. Ini nih yang kadang kita malas menggantinya itu, yang malas kita mengkodoknya. Makanya wa antasumu khairul lakum, kata Allah, sesungguhnya puasa lebih bagus bagimu. Tapi kalau sholat sama saja, silakan. Mau dikerjakan sempurna, mau dijamak, mau dikosor, sama-sama saja. Bahkan di hadis yang lain disampaikan bahwasanya kosor itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang musafir. Hadiah nih Pak, ya, hadiah. Jadi kalau kita lagi keluar jalanan, ternyata sholatnya nggak dikosor, berarti kita nggak terima hadiah dari Allah. Kayaknya saya. Nah, hari ini kita belajar nih, ya. Ini kan kita sering bepergian, sering dalam perjalanan, ya. Laksanakan sholat jamak, sholat qashar ini. Karena kalau nggak pernah dikerjakan, ketika kita mau mengerjakannya, rasanya kurang sempurna, Pak. Masa sholat zuhur jadi 2 ini, sholat asar jadi 2. Nah, tapi kalau kita udah terbiasa mengerjakan, ini salah satu tanda kita memanfaatkan ilmu. Gak usah ragu-ragu, ya, kita laksanakan saja. Yang penting kita paham kepada ilmunya. Satu. Kemudian yang kedua, sholat boleh dijamak, sholat boleh dikosor ketika sedang safar dalam perjalanan, apabila safarnya itu, perjalanannya itu marhalatain, perjalanan yang jauh. Nah, jauhnya itu berapa kilometer? Jauhnya ini, Bapak Ibu, kalau ditempuh dengan jalan kaki, karena zaman dulu, makan zaman Nabi, perjalanan itu jalan kaki, naik onta, naik kuda. Zaman para ulama penyusun kitab-kitab Mutaqaddimin juga, Sasamir al-Hadrami, kitab Safinatun Najah, ini jalan kaki mereka itu. Nah, perjalanannya itu adalah marhalatain. Apa itu marhalatain? Kalau ditempuh dengan jalan kaki, mencapai memakan waktu sehari semalam. Jadi kalau perjalanan yang kita tempuh jalan kaki mencapai sehari semalam atau marhalatain, maka sholatnya boleh dijamak, sholatnya boleh dikosor. Tapi kalau perjalanannya dekat, nggak boleh. Dari sini ke Batu Haji jalan kaki sehari semalam enggak lah, ya, paling 3 jam. Nah, nggak boleh tuh ke Batu Haji kita dijamak, ya. Nah, ke Batam Center dikosor nggak boleh. Apalagi ke Jodoh, pasar, itu masalah sempurna aja, harus jauh, ya, perjalanannya itu jalan kaki sehari semalam, Pak, ya. Zaman sekarang kan nggak ada orang yang jalan kaki, naik mobil, ya, naik pesawat, naik bis. Ini kalau dikilometerkan, 2 marhalah ini, marhalatain ini berapa kilometer? Kalau dikilometerkan, Pak, 2 marhalah itu minimal paling sedikit adalah 96 kilo. Jadi kalau perjalanan yang kita tempuh mencapai 96 kilo atau lebih, maka sholat yang boleh dijamak, sholatnya boleh dikosor. Walaupun kalau ditempuh dengan pesawat itu paling cuma 1 jam saja udah nyampe, gak jadi masalah, silahkan sholatnya dijamak, sholatnya dikosor. Ini bagaimana cara hitungnya? Kok 96 kilo? Begini Pak, cara hitungnya itu, kalau kita jalan kaki ini, ya, jalan kakinya yang biasa saja, tidak terlalu cepat kayak dikejar hantu, nah, juga tidak terlalu pelan kayak kura-kura, ini biasa saja, ya, jalannya jalan biasa. Itu 1 jam itu pasangan akan mendapatkan, ya,
kita bisa menempuh 1 jam itu adalah 4 kilometer. Kalau nggak percaya, silahkan besok coba. Kira-kira bapak-bapak mending percaya, mending nyoba. Ya, saya udah nyoba nih, ya udah nyoba. Dulu ketika tahu keterangan itu, tapi masih di kampung itu. Di rumah kan di kampung kita biasa jalan kaki itu. Saya coba jalan kaki, kan ternyata betul 1 jam itu dapat 4 kilo. Kalau di Batam mau jalan kaki itu malu, ya. Baru naik aja ke sini kan, jalan kaki dari bawah. Orang nanya, "Oh, Ustaz, motornya kemana?" Ya, makanya nggak berani jalan kaki itu, kecuali pakai sepatu, ya, pakai training, enggak. Nanti orang nggak akan nawarin tuh, nggak akan nawarin boncengan. Tapi kalau pakai sarung orang nawarin, naik bonceng, ya. Di jalan kaki nih 1 jam itu dapat 4 kilo Pak, ya. Tinggal kalikan aja 4 kali 24 jam sehari semalam, isinya adalah 96 kilo. Jadi kalau perjalanan yang kita tempuh mencapai 96 kilo atau lebih, sholatnya boleh dijama, sholatnya boleh di kosong, kayak gitu tuh. Jadi ada kemudahan, tapi bukan untuk dipermudah, ya. Jadi bukan setiap perjalanan kita boleh menjama, boleh mengkosor. Ada aturannya. Perjalanannya minimal paling sedikit adalah 96 kilo. Kalau ditempuh jalan kaki adalah sehari semalam. Kemudian yang kedua, yang ketiga Pak, perjalanannya pun harus mubahan. Apa itu mubahan? Mubahan itu diperbolehkan oleh agama, ya. Silahkan. Apakah perjalanannya ini bentuknya wajib, seperti kita mau ibadah haji misalkan, itu kan wajib, ya. Atau sunat? Kalau sunat apa? Kita mau umroh, mau silaturahmi, mau pulang kampung, ketemu dengan orang tua, nah, harus seperti itu. Tapi kalau perjalanannya yang tidak diperbolehkan oleh agama, apalagi dilarang, itu mah walaupun jauh, tetap sholatnya harus sholat yang sempurna, sholat yang istiqmah, tidak boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Mau ngapain ini, mau ke Jakarta nonton bola di sana, ya, itu nggak boleh dijamak tuh, nggak boleh dikosor, ya. Ini mau ke Jakarta nih, kenapa? Biasanya kalau musim lebaran kan ada mudik, itu di kereta penuh, di bis penuh. Saya mau nyopet ini ke Jakarta nih, nah, ya, itu sholatnya nggak boleh dijamak Pak, nggak boleh dikosor, karena perjalanannya itu dosa. Ini mau nonton konser, ya, nah, di sana di Malaysia misalkan, nah itu nggak boleh, itu mah harus sempurna saja. Ini perjalanannya harus mubahan, diperbolehkan. Selanjutnya yang keempat, ya, syaratnya juga adalah wal ilmu bizawajil qasri, ya, wal jami. Kita ini harus tahu, kita juga harus tahu bahwasanya sholatnya itu boleh dijama, sholatnya boleh dikosar. Bahkan bukan hanya tahu, kita paham tentang ilmunya, ya. Jadi kalau cuma cerita-cerita saja, kita mau bepergian nih, memang jauh perjalanannya ini, katanya sholatnya boleh dijama, sholatnya boleh dikosar, tapi kita nggak paham kepada ilmunya, ya, ngikut-ngikut aja ini, itu nggak boleh. Jadi kita harus betul-betul paham dulu tentang ilmu jama, kemudian ilmu kosor. Seperti itu Pak. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi yang pertama sholat jama. Nah, jama ini terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya jama takdim, kemudian yang kedua jama takhir. Kalau jama takhir, jama takdim itu adalah mengumpulkan dua sholat, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, dikerjakannya itu pada waktu yang awal. Duhur dengan asar dikerjakannya pada waktu duhur, maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Kemudian yang kedua jamak takhir, mengumpulkan dua sholat
tapi dikerjakannya pada waktu yang kedua. Duhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Ini silahkan ya, kembalikan kepada keadaan, kembalikan kepada kondisi. Ini kayaknya misalnya sholat jamak takdim, udah jamak takdim aja. Oh ini jamak akhir, ya udah jamak akhir saja. Yang pertama tadi jamak takdim Pak, ya jamak takdim. Mengumpulkan dua sholat dikerjakan pada waktu yang pertama. Syaratnya ada berapa? Yang pertama, ya syaratnya nih. Syarat jamak takdim itu adalah al-bada'atu bil ula. Ya. Harus diawali dengan sholat yang pertama. Duhur dengan asar yang dikerjakan harus duhur dulu. Nah, ya. Gak boleh asar dulu tuh kalau jamak takdim. Kemudian maghrib dengan isya yang dikerjakan maghrib dulu. Selanjutnya waktu yang kedua, wa niyatul jami biha. Niat menjamak takdim di sholat yang pertama. Nah, ya. Jadi ketika kita sholat duhur nih, ini mau jamak takdim nih. Kalau cuma jamak saja Pak, sholatnya tetap 4 ya, tetap 4 nih. Duhur 4, asar 4, karena cuma jamak saja. Ini kita mau jamak takdim. Bagaimana mau jamak takdim? Umpamanya kita dapat pesawat itu jam 3. Mau kemana nih? Mau ke Jakarta, ya. Dapat pesawat kita itu jam 3. Berarti nanti jam setengah 3 kita ini udah masuk pesawat, ya. Jam 3 di pesawat, pasti nanti begitu turun di Jakarta itu sekitar jam 5, ya. Kemudian keluar dari bandara, wah kalau lancar mungkin jam 6 lah. Ini nggak bisa nih kita sholat asar, ya sholat asar. Udah asarnya tarik aja ke duhur, tarik ke duhur. Namanya jamak takdim. Nah, jamak takdim. Cuma mengerjakannya ini, mengerjakan jamak takdim harus ketika kita sudah melaksanakan safar, perjalanan. Jadi kalau kita mau menjamak, gak boleh dikerjakan jamaknya di Masjid Al-Muttaqin di sini, karena belum berangkat. Nah, ya kita harus sudah berangkat dari kampung kita, harus sudah berangkat. Tapi kalau masih di kampung ini nggak bisa. Ceritanya mau jamak takdim, tapi jamak takdimnya di rumah. Oh itu nggak boleh, ya. Jamak takdim di sini nggak boleh, karena Tanjung Priok nih harus sudah berangkat dari rumah kita. Umpamanya karena pesawatnya jam 3, kita berangkat jam setengah 1 aja, ya. Jangan dulu sholat dari rumah deh, ya. Berangkat kita itu. Nah, udah berangkat nih, udah niat berangkat, silahkan menjawabnya, melaksanakan sholatnya apakah nanti di bandara di sana karena ada musola atau di mana aja, yang penting kita sudah keluar dari kampung kita. Ya di Nurilahi pun Bukit Timur itu udah keluar dari Tanjung Priok. Nah, berhenti dulu misalkan di Masjid Nurilahi Bukit Timur. Nah, di situ kita laksanakan jamak takdimnya. Ya, caranya bagaimana? Pertama sholat duhur dulu. Nah, ketika sholat duhur di sana kita niat menjamak takdim. Niatnya bagaimana? Kalau biasa kan niat sholat duhur itu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Kalau di jamak takdim dengan asar, tinggal tambahkan jamak takdimnya. Jadi bunyinya seperti apa? Usolli fardhu dhuhri jam'an takdiman, tinggal tambah itu aja, ya. Jam'an takdiman alaihi asru fardhu lillahi ta'ala. Susah, pakai bahasa Arab banget nih, bahasa kritik aja lah. Niat saya sholat duhur di jamak takdim ke duhur ini asar fardu karena Allah. Jadi niatnya itu kayak gitu aja, ya. Jadi ketika Allah Akbar duhur nih, niat saya sholat duhur di jamak takdim ke duhur ini asar fardu karena Allah. Wah, gitu, ya. Sholat ke duhur kita 4 rakaat. Udah selesai sholat duhur, langsung kita laksanakan sholat asarnya.
Ini nggak boleh putus nih Pak, harus mualah, ya, harus mualah. Udah selesai sholat zuhur, langsung kita laksanakan sholat asar. Yang asar bagaimana? Yang asar mau biasa aja. Niatnya usolli fardhu asri arba'a rakaatin lillahi ta'ala, gitu aja. Ya, nggak usah pakai jamaah takbiran lagi, nggak usah. Yang niat jamaah di sholat zuhurnya tadi, kayak gitu ya. Nyampe bandara di sana, kita masuk pesawat, terbang pesawatnya, turun di Jakarta, udah asar nih, udah jam 5, kita nggak usah sholat asar lagi nanti, ya, kayak gitu. Mudah nggak Pak? Mudah ya, jamaah taklim ini mudah. Nah, jadi harus sudah dalam perjalanan, harus sudah berangkat dari kampungnya, kemudian harus mualah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Jangan terputus dulu dengan waktu yang lama. Ini habis sholat zuhur ngopi dulu misalnya ya, ngerokok dulu baru asar aja, nggak boleh tuh ya. Harus langsung zuhur langsung ke asar, nanti ngopinya habis sholat asarnya. Satu, jamaah takbir. Kemudian yang kedua jamaah takhir. Kalau jamaah takhir bagaimana? Ini umpamanya dapat pesawatnya jam 12 sekarang mah, ya. Jam 12 kita dapat pesawat, berarti masuk ke pesawat itu setengah 12 kita udah masuk pesawat nih. Umpamanya nanti nyampe Jakarta sekitar jam 3 lah. Jadi duhurnya susah nanti, kelewat kita duhurnya. Udah, duhurnya tarik ke asar aja. Laksanakan nanti misalkan di musola bandara di sana di Jakarta, di Soekarno-Hatta. Nah, ya. Caranya bagaimana? Sama. Caranya yang pertama adalah niatul jam'i fi waqtil ula. Ya, niatul jam'i fi ula. Yang pertama syaratnya itu niat menjamak akhir pada waktu yang pertama. Bukan ketika sholat Pak, tapi pada waktu sholat. Umpamanya begini, ini saya duhurnya mau ditarik nih ke asar nih, jamak akhir nanti di Jakarta aja di sana, sholat duhur dan asarnya. Sekarang duhur jam berapa? Duhur jam 12 lewat 10 menit umpamanya. Kita udah berangkat nih, berangkat kita ya. Nah, nanti udah masuk waktu duhur, kita niat di hati. Niat di hati, bukan ketika sholat, tapi ketika waktu duhur itu niat saya menjamak takhir sholat duhur ke sholat asar, gitu aja. Niat menjamak tuh, ya. Nah, bukan ketika sholat, tapi ketika waktu itu. Silakan mau jam 1 boleh, mau setengah 2 boleh, mau jam 2 boleh ya. Niat menjamaknya itu yang penting pada waktu yang pertama. Niat saya menjamak takhir sholat duhur ke sholat asar, gitu. Masuk pesawat, berangkat ke sana. Ternyata betul, sampai Jakarta jam 3, keluar dari bandara jam 4, ini udah asar nih, jam 4, ya. Nah, langsung laksanakan jamak takhirnya di bandara di sana, kayak gitu. Yang mana dulu sholatnya? Kalau jamak takhir terserah, mau duhur dulu boleh, mau asar dulu boleh, ya. Mau maghrib dulu boleh, mau isya dulu juga boleh. Kalau jamak takhir, niatnya bagaimana? Udah, niatnya biasa aja. Kan udah tadi niat jamak takhirnya di Batam. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Tapi jangan sampai sudah nyampe di tempat tujuan. Gak boleh, harus ketika sampai. Umpamanya dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan kita itu nggak jauh, paling setengah jam aja. Udah, saya mah nanti di jamak takhirnya di tempat aja di sana, di rumah aja kan paling baru jam setengah 5, masih waktu asar. Oh nggak boleh, berarti itu sudah nyampe tujuan, bukan ketika safar lagi. Jadi sama, mau jamak takdim, mau jamak takhir itu harus ketika kita masih di perjalanan. Kayak gitu Pak, ya mudah aja lah, mudah ini jamak takdim, jamak takhir, ya. Jadi jangan sampai ada yang namanya jamak tarki. Ada lagi nih satu jamak tarki. Kalau jamak tarki bagaimana? Dikodok sholatnya itu, ya udah,
duhurnya nanti aja lah, asar misalkan gitu. Jadi nggak dikerjakan pada waktu duhur, anggung ini asar aja nanti. Tapi bukan dijamak, dikodok. Kalau dikodok mah dosa tetap ada itu. Tapi kalau dijamak kita nggak dapat dosa. Tapi kalau dikodok dosa tetap ada, ya. Misalkan orang nggak sholat duhur nih, pada waktu asar duhurnya dikerjakan, dikodok tuh, ya, diganti. Jadi kan begini Pak, kalau sholat ini ketika masuk waktu sholat, malaikat itu isi absen. Duhur ada, kita sholat duhur, malaikat tulis tuh di absennya itu, yes. Nah, ya, asar kita sholat juga, malaikat tulis yes. Nah, ya, ternyata maghrib nggak sholat. Nah, anggung ini lagi di jalan misalkan, pas waktu isya si maghribnya itu dikodok. Kodok kerjakan pada waktu isya. Malaikat tulis apa tuh ketika kita sholat maghrib? No. Nah, ya, pas isya kita kerjakan, ya, si maghrib tadi malaikat cari tipek. Ya, itu yang mau ditipek sama malaikat itu, ya, diganti lagi dengan yes. Tapi namanya tulisan yang ditipek tidak akan sebagus tulisan yang tanpa tipek. Artinya sholat yang dikerjakan pada waktunya tidak akan sebagus sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya. Ini kesiangan nih, bangun-bangun jam 7, waduh, doa subuhnya lewat. Padahal tadi pas adzan bangun, cuma berat sekali mau sholat itu. Nah itu ketika kita nggak sholat tuh, dari adzan subuh sampai jam 7 udah mau aja tulisannya itu. Jam 7 kita sholat, subuh, ya, ganti sama malaikat itu jadi yes. Tapi tipeknya nggak hilang itu, ya. Jadi seperti baju lah Pak, baju kita robek, kemudian kita jahit, kita tambal, masih bisa dipakai. Tapi namanya baju yang ditambal tidak akan sebagus baju yang tanpa tambal. Tapi lumayan lah daripada bolong, ya, daripada tulisannya no, biarin aja walaupun udah yes tapi pakai tipek juga, daripada no sama sekali. Tapi kalau dosa tetap ada karena kita nggak sholat. Jadi dosa bagaimana cara menghapusnya? Ya tiada lagi cara menghapus dosa hanyalah taubatan nasuha, harus istighfar. Cuma kalau sembuhnya jam 7, usolinya diganti Pak niatnya. Jangan usoli fardu subhi, tapi usoli fardu subha, ya, subuh campur duha. Nah, ya, jangan di masjid sholatnya, ya, nanti di kamera pula. Ini ada CCTV nih, kok sholat duha pakai kunut, ya, atau aliran sesat nanti, nah, kayak gitu. Jadi kalau kodoma dosa, tapi kalau jamaah nggak dosa. Jadi ada kemudahan, ada solusi nih dari agama. Ketika kita dalam perjalanan, sholatnya boleh dijamaah. Satu. Kemudian yang kedua, sholat qashar Pak. Kalau qashar bagaimana? Qashar mah dikerjakannya pada waktu itu juga. Duhur dikerjakan pada waktu duhur, asar dikerjakan pada waktu asar, isya dikerjakan pada waktu isya. Cuma mengerjakannya 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Bagaimana caranya? Caranya cuma ketika niat aja. Niatnya pakai qashar tuh. Biasanya kan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau di qashar tinggal tambah qashar. Usolli fardhu dhuhri qashran lillahi ta'ala. Niat saya sholat duhur di qashar, fardu karena Allah, laksanakannya 2. Ya, asar usolli fardhu asri qashran lillahi ta'ala. Niat saya sholat asar di qashar, laksanakannya 2 rakaat. Kayak gitu, ya. Mudah tuh kalau qashar mah. Tapi disyaratkan kalau kita sholatnya di qashar, tidak boleh kita bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Pokoknya kita sholat di bandara nih, di sana. Tapi sholat kita duhur ini di qashar, ya. Karena kita mau naik pesawat, mau bepergian. Ini di musola bandara lagi ada orang yang sholat berjamaah duhur. Kita nggak boleh berjamaah kepada mereka. Kita harus sendiri sholatnya. Kenapa? Mereka kan 4, kita cuma 2. Nah, ya, 2 nggak boleh. Walaupun kita
kita ngikutnya dari rakaat ketiga. Nah, ini mereka udah dapat 2 nih. Pas ketiga kita ikut, tapi kita qasar, nggak boleh, ya nggak boleh. Terkecuali berjamaahnya dengan rombongan yang sama-sama qasar. Ini kita pergi 4 orang nih, udah duhurnya kita qasar aja, tapi nggak usah dijamaah 2 rakaat. Itu mau berjamaah aja silakan. Bagaimana kalau begini? Kita lagi sholat duhur, umpamanya di musola bandara di qasar 2 rakaat. Ada orang yang bermakmum kepada kita. Boleh apa enggak? Ya itu mah tidak apa-apa, ya silakan saja. Orang bermakmum kepada kita, kita 2 rakaat assalamualaikum, dia 4 rakaat, ya tidak jadi masalah, ya. Gak usah kita melarang-larang. Belakang ini ada yang makmum sama saya, gimana nih? Saya kan sholatnya 2 rakaat, biarin aja ya. Salah siapa kok makmum kepada saya? Dia nanya, Pak, sholatnya qasar sempurna. Qasar, padahal sholat kita ya, karena ngomong ya, ngomong. Biarin aja orang ngikut kepada kita, jangankan sholat wajib Pak ya. Kita di qasar, kita lagi sholat sunat aja, ada yang bermakmum kepada kita, nggak jadi masalah. Duhur kita udah, kita lagi sholat ba'diyah, ternyata ada orang yang bermakmum kepada kita di belakang. Sholat kita sah, sholat dia juga sah, ya. Dia nanya kepada kita, Pak, wajib sunat? Sunat, nah menjadi batal sholat kita ya. Biarin aja ya, biarin aja. Kita nggak usah kasih tahu, Mas, saya sholat sunat nih. Itu malah jadi batal kalau kayak gitu. Kecuali kalau dia itu minta kode. Bukan hanya minta kode, ya minta kode. Minta kodenya bagaimana? Aku kepemungkinan misalkan, dia itu tandanya dia mau bermakmum kepada kita. Bapak-bapak jangan kaget, dia lagi sholat sunat di tepuk bapak, apa nih? Ya biarin aja, dia itu lagi minta kode kepada kita, ya dia mau berjamaah, bermakmum kepada kita, minta persetujuan. Kalau kita setuju, nih saya lagi sholat wajib, diam aja. Kok diam, kodenya itu diam. Tapi kalau kita sholat sunat, kita misalkan mau ngasih tahu, tapi jangan dengan lisan. Kode caranya bagaimana, turunkan tangan kita ke bawah. Nah, kalau bapak-bapak nampak, ini ibu-ibu nggak nampak turunkan tangan, ya, kan pakai mukena. Nah, ya udah biarin aja lah. Mau ada orang bermakmum kepada kita di belakang ketika kita sholat sunat, sholat biasa dan sholat kita pun sah, ya, nggak jadi masalah. Cuma kita mah yang jadi imam tidak dapat pahala berjamaah. Gak dapat. Kenapa? Kan kita masalah sunat, ya. Nah, tapi kalau orang yang di belakang kita, karena dia pakai makmuman, tetap dapat pahala berjamaah. Makanya Pak, kalau kita lagi sholat sendiri, ini kita lagi sholat duhur sendiri, ternyata ada orang yang bermakmum kepada kita, supaya kita dapat pahala berjamaah, kita harus niat di situ. Niat saya jadi imam, kayak gitu, ya. Kalau kita niatkan jadi imam, udah berarti sholat kita dihitung berjamaah, kita dapat pahala tuh. Tapi kalau kita nggak niatkan, maka kita dihitung sholat sendiri saja. Ini sholat qasar. Kemudian satu lagi Pak, ini kemudahan lagi nih. Kalau tadi cuma jamaah saja, yang kedua qasar saja, bahkan yang ketiga mah sholat itu boleh dijamaah qasar. Udah dijamaah di qasar lagi, ya. Duhur ditarik kepada asar, asar ditarik ke duhur, dikerjakannya pun 2 rakaat di qasar, boleh itu, ya boleh. Tinggal tambahkan di niatnya aja, kayak tadi. Ini jamaah takdim nih, tapi di qasar. Usolli fardhu dhuhri jam'an takdiman kan? Tadi mah kayak gitu. Sekarang tambah pakai qasar lagi. Usolli fardhu dhuhri jam'an qasran majmu'an alaihil asru fardhu lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Kalau niat pada nggak diharuskan pakai bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti, niat saya sholat duhur di jamaah takdim dan di qasar, ya, kepada duhur ini adalah asar, fardu karena Allah, gitu aja. Jadi duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat di jamaah takdim. Nanti kalau di jamaah akhir duhurnya 2 rakaat, asarnya
hanya 2 rakaat di jamak akhir kepada asar. Kemudian satu lagi Pak, sholat itu boleh dijamak adalah indal marid ketika sakit. Tapi sakitnya yang bagaimana? Sakitnya yang begini nih, ya. Umpamanya ini udah rutin aja. Kalau jam 12 nih kambuh penyakit kita itu, kambuh aja, demam tinggi, ya. Jangankan untuk sholat berdiri pun nggak kuat. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 sembuh. Ini rutin kayak gitu aja. Jam 12 kayak gitu, jam 3 sembuh. Berarti kita nggak bisa sholat zuhur nih. Nah, udah zuhurnya di jamak akhir ke asar, ya kayak gitu. Atau misalkan begini, satu ketika kita mau dioperasi, zaman sekarang kan banyak sering dioperasi itu, ya. Jadwal operasinya jam berapa? Umpamanya jadwal operasinya itu jam 4 nih, asar nanti. Masuk ruang operasi kan sekitar jam 3 kita. Mungkin nanti selesai operasi jam 5 kita baru bisa sehat atau bisa kuat mungkin maghrib. Jadi asarnya bagaimana? Udah jamak takdim aja ke duhur. Tarik kita ke duhur. Jadi sebelum dioperasi kita sholat duhur dulu dan sholat asar dengan cara di jamak takdim, ya. Di kodo aja lah. Asarnya nanti nggak boleh, ya. Ada ilmunya, bisa di jamak takdim. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tentang sholat jamaah dan sholat kosong, ya. Ada kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini harus dikerjakan Pak, ya. Kerjakan, laksanakan biar ilmu kita itu manfaat. Nah, kita kan sering bepergian asalkan persyaratannya terpenuhi. Sudah masuk waktu isya, ya. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam yang mulia ini ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hada danban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana min umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.